Mhm. sama legenda. Sama ngasih koordinat gitu aja dulu. Oh ya, oke Pak, siap. Oke, sebentar. Sini share screen ya Pak. Yuk. Hmm. Hmm. Oke, udah bisa dilihat ya, nih ada QGIS. Bentar. Jadi untuk teman-teman yang udah menyelesaikan digitasinya, ini nanti tampilan teman-teman bisa langsung aja buka layout manager. Di layout manager ini teman-teman buat layout baru, di mana mulainya dari empty layout aja boleh. Misalnya dikasih nama layout 1. Oke, nah di layout ini terpisah dia dengan menu QGIS teman-teman yang peta itu. Nah, kita masuk layout 1, di mana layout ini bisa kita lihat sendiri. eh, kita pakai yang size-nya A4 aja. Teman-teman. Page properties baru dicek ukuran kertasnya A4. Nih. Nah, lalu di sini eh karena kita tahu ukuran A4 itu 29 cm, 7 dikali 21 cm. Mungkin biar membantu teman-teman juga untuk membuatnya, kita pakai ruler. Nanti kalau teman-teman yang belum ada rulernya di sini, bisa ini, kontrol kontrol R aja. Oke, kontrol R aja. Nah, nanti kita mulai dari membuat garis bantu besar 0,5. Nah, ini teman-teman tinggal drag aja dari pinggir sini untuk membuat yang garis vertikal. Kalau untuk horizontal dari atasnya. Ini 0,5. Nah, kita buat 0,5 lagi. Jadi ada dua garis 0,5, yang satunya 0,10. Tinggal ditarik aja. Itu kurang lebih kayak gini, teman-teman. Yang di bawah juga sama dibuat 0,5. Oh, misalnya garis. Dari sini ditarik. Sama yang 0,10-nya. Yang di ujung juga sama, karena kan panjangnya 29,7. Jadi teman-teman agak hati-hati di sini untuk membacanya. Mungkin bisa di zoom lebih detail biar teman-teman tahu ini 297 mm. Nanti tinggal ditarik aja dari sini untuk garis vertikal. 292 sama 287. Nah, jadi kurang lebih ini ada jarak 1 cm di dalam grid ini. Nah, jadi teman-teman tinggal ini ada rectangle di sini. Teman-teman bisa telusuri yang menu-menu ada di sebelah kiri dan di atas. Ini di kiri ini untuk ke keperluan kita ngedit-ngedit di dalam membuat layout ini. Nah, ini di sini ada add shape. Jadi teman-teman tinggal klik aja, lalu pilih yang rectangle. Nah, di rectangle ini teman-teman dari garis bantu tadi tuh bisa langsung tarik. Nah, jadi ini mempermudah teman-teman untuk membuatnya. Secara kalau mau langsung juga bisa, teman-teman tinggal kurangin 0,5 untuk panjangnya, dan untuk lebar juga dikurangi 0,5. Cuman ini untuk ruler ini untuk membantu teman-teman aja. Nah, lalu setelah teman-teman buat ini, kita mempersiapkan muka petanya. Nah,
muka peta itu kurang lebih besarnya itu 8 cm karena kita mau buat kotaknya ini 19 kali 19 cm. Jadi di sini teman-teman bisa pakai grid lagi untuk membantunya. Kurang lebih 8 cm. Berarti itu ada 204 mungkin kali ya. Coba teman-teman. Karena kan tadi di depan sini tuh 28-an ya. Kurangnya 8 cm, 200-an mili berarti. Jadi coba di sekitar sini teman-teman tarik garis saja untuk vertikalnya. Misalnya 204. Oke, nah ini udah lumayan oke untuk sebagai muka petanya. Nah, teman-teman tinggal pakai rectangle lagi. Tinggal ditarik lagi. Nah, ini untuk muka peta pertama. Nah, lalu teman-teman kita masukin dulu petanya. Peta teman-teman yang ada di sini. Mungkin teman-teman boleh perbaiki dulu, dicari layarnya. Biar nanti teman-teman nggak kaget kalau misalnya peta teman-teman kok hilang gitu. Dicari dulu layarnya di sini. Baru masuk lagi ke menu layout teman-teman tadi. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Ada di sini fitur add map. Di fitur add map ini akan menambahkan eh, peta yang teman-teman kerjakan yang lagi aktif di QGIS teman-teman. Nah, ini diklik aja. Jadi teman-teman pakai yang garis bantu yang di dalam ini. Tinggal ditarik aja. Nah, ini teman-teman kira-kira aja. Kayaknya ini udah pas segini ukurannya. Nah, ini segini. Nah, ini sekarang teman-teman memperbaiki skala petanya. Ini masih skala 3415. Mungkin kita coba skala 1000. Nah, ini ada garis kosong. Ini teman-teman bisa geser dulu mungkin dari ini move item content. Teman-teman geser petanya pakai fitur yang ini teman-teman. Nah, digeser aja. Oh, ternyata atas bawahnya ini masih ada putih-putih ya teman-teman. Bentar. Mungkin kita tambah frame dulu biar enak dilihat. Oke. Oke, ini masih ada putih-putihnya. Mungkin aku tambah lagi ininya, skalanya. Nah, ini teman-teman harus tahu juga ya di sebelah kanan ini ada kayak apa ya? eh, Layar untuk masukin layar-layar. Jadi kurang lebih sama teman-teman menggunakan layar-layar. Jadi kalau digeser-geser itu akan mempengaruhi hasilnya nih. Kalau letaknya di bawah, mapnya akan hilang. Ini kayak layer sama kayak di menu QGIS teman-teman yang di sini digeser-geser kayak gitu. Jadi teman-teman bisa explore lagi di sini. Nah, aku kecilin dulu skalanya 900. Oke, agak gede sedikit, cuman nggak apa-apa. Nah, nanti setelah teman-teman masukin peta, kita buat 49S dulu, project CRS-nya. Oke, position size-nya mungkin aku bisa perbaiki jadi 19 kali 19. 190. Oke, nah jadi lebih detail aja, lebih rapi. Nah, lalu, sebentar, oke ini kegeser. Oh, oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat judul petanya dulu. Judul petanya teman-teman bisa nambah add text. Ini di sebelah kiri ada menu, sorry, ada menu add label ternyata. Nah, ini teman-teman drag aja kira-kira segini. Nah, nanti di sini akan keluar nih main propertiesnya lorem ipsum. Nah, teman-teman bisa ganti namanya. Misalnya peta lokasi. Nah, ini sesuai dengan lokasi teman-teman masing-masing. Lokasi berapa? Misalnya lokasi eh, berapa ini ya? Mungkin satu aja ya, lokasi nama ya. Nah, jadi teman-teman bisa ganti ukurannya di sini, di appearance-nya. Jadi teman-teman bisa pelajarin aja ini menu-menu yang ada di sini. Nah, misalnya aku mau ganti jadi, oh nggak usah deh. Misalnya kita ubah ke middle. Nah, ini udah oke. Misalnya aku mau ganti ini jadi
Apa ya teman-teman yang bagus ya? Ini nanti dulu aja teman-teman. Nanti teman-teman pelajarin sendiri aja. Yang penting teman-teman tahu cara buatnya gimana. Nanti ini ada stylenya bold misalnya. Nah, ini teman-teman bisa perbaiki di sini letak posisinya. Nah, terus teman-teman bisa nambah label lagi. Nah, label yang kedua ini teman-teman bisa isikan lokasi teman-teman itu di mana misalnya. Misalnya ini di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Nanti disebutin provinsinya di mana. Nah, ini teman-teman bisa perbaiki lagi posisinya di mana di sini. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa gunakan polyline atau gunakan rectangle lagi untuk membantu membuat batasnya. Cuman kekurangan dari polyline ini teman-teman harus teliti aja untuk garisnya biar nggak patah gitu. Soalnya di sini. Nah, diklik kanan aja untuk selesainya. Oke. Nah, ini ada peta lokasi satu sudah jadi. Nah, lalu teman-teman tambahin lagi label baru lagi. Di sini teman-teman mau buat sistem proyeksi yang digunakan. Lalu ada zonanya berapa sama grid yang digunakan. Nah, ini sengaja aku buat kayak gini biar untuk rapi aja tampilannya teman-teman. Misalnya aku tambahin lagi fontnya. Tambah lagi ini label di sini. Nah, nanti di sini aku tinggal nambah titik dua. Misalnya sistem proyeksinya apa? Universal Transverse Mercator. Lalu zona yang digunakan 49S. Dan untuk grid yang digunakan itu grid UTM. Nah, jadi ini kurang lebih rapi. Nah, nanti teman-teman juga sama, bisa pakai polyline atau bisa pakai rectangle untuk buatin kotaknya di situ. Cuman aku buat cepat aja pakai polyline. Oh, sorry, salah. Polyline, tinggal digaris ke kanan. Nah, kurangnya polyline tuh ini, jadinya berlebih. Jadi teman-teman harus detail aja buatnya. Nah, lanjut setelah buat sistem proyeksinya, teman-teman akan membuat legenda. Nah, oh sorry, belum legenda. Kita akan membuat bagian utara sama ini dulu teman-teman. Utara sama skala barnya, skala grafis. Nah, teman-teman masukin dulu aja di sini. Nah, ini skala barnya yang kalau udah keluar. Nanti teman-teman bisa buat ini diatur lagi jadi double double box. Nanti untuk mapnya pakai map satu. Karena biasanya kalau teman-teman ada berbagai map, nanti dia ngikutin map yang lagi aktif gitu teman-teman. Teman-teman bisa milih map satu, skalanya meter, double unitnya meter juga. Nah, untuk segmennya aku pengen ada 3 segmen. Terus untuk lebarnya ada di 20. Nah, 10 aja tadi udah cukup ya. 10. Nah, lalu teman-teman bisa nambahin logo utara. Logo utaranya teman-teman bisa cari aja di sini. Ada di SVG Image-nya. Teman-teman bisa kuasai aja. Dicek ini ada utara di sini. Nah, bisa dicek aja di sini ada logo utara. Jadi teman-teman bisa pelajari aja. Nah, lalu teman-teman bisa nambah label lagi. Di sini kita tuliskan skala 1 banding tadi 900. Bisa teman-teman tuliskan begini. Nah, lalu setelah ini dirapi-rapiin aja. Tambahin lagi untuk garis pembatasnya. Oke. Nah, kurang lebih begini. Terus teman-teman ini kegedean teman-teman bisa diatur aja. Nanti untuk posisinya teman-teman atur aja, bebas teman-teman. Oh, maksudnya bukan bebas, maksudnya lebih enak dilihat bagaimana gitu. Nah, nanti setelah ini teman-teman bisa masuk ke legenda. Legenda itu di sebelah kiri itu ada namanya Add Legend. Nah, nanti teman-teman tinggal drag aja
sebesar ini kira-kira. Nah, nah ini gara-gara aku ada raster di dalamnya, ada citra di dalamnya. Jadi ini teman-teman harus hati-hati. Mungkin auto update-nya bisa dimatiin dulu. Lalu untuk lokasi A-nya dihilangkan aja. Nih, teman-teman bisa remove selected item. Lalu OpenStreetMap-nya dihapus juga. Nah, nanti yang tersisa nama layer-layer teman-teman yang ada di sini. Nah, nanti teman-teman bisa ubah kok nama-nama yang ada di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal double klik aja nih, as jalan. Misalnya, ini nama jalannya apa? Jalan desa kali. Nah, sorry, itu as jalan dong, sorry. Ya, as jalan aja namanya berarti. Terus ada nama jalan ini. Nah, ini masuk ke klasifikasi jalan apa? Misalnya jalan desa. Terus masuk ke ini ada irigasi dan ada bangunan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa atur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi ke bawahnya. Ini ada kolom. Kolomnya mau berapa misalnya? Dua kolom. Ini untuk ngepecah jadi dua kolom. Kalau misalnya nanti ada banyak layer teman-teman. Nah, terusnya ada simbolnya. Bisa diatur teman-teman lebarnya berapa, tingginya berapa, misalnya kayak gini. Nah, tinggal di scroll aja biar tahu teman-teman pembentuknya gimana. Ini kalau kolomnya untuk letaknya di tengah. Oke, terus dikasih title aja nih. Legenda misal. Oke, map satu. Terus teman-teman bisa ke fonts and text formatting ini. Nah, untuk legend title-nya bisa letak di center. Nah, ini teman-teman bisa kuasai lagi aja lah. Dibuka-buka apa aja, misalnya butuh di bold nggak dia, atau gimana-gimana. Intinya ini ada group heading-nya, ada subgroupnya, ada item label-nya. Ini item label kalau dibesarin ada ngaruh besar kecilnya. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa tutup lagi. Nah, kurang lebih intinya teman-teman buat segini dulu aja untuk yang perlu dimasukin ya teman-teman ya. Kayak judul petanya, sistem proyeksinya, skala bar, arah utara, legenda. Oh ya, sama ini juga teman-teman, kita buat grid. Jangan lupa buat grid, ini wajib itu hukumnya. Jadi teman-teman klik aja nih map satu atau dari item yang di sini, map satu dipencet aja. Lalu teman-teman ke grid. Nah, di grid ini teman-teman pencet plus terus dimodify gridnya. Kita pakai yang 49S map units. Nah, untuk intervalnya kita pakai yang 30. 30 kegedean kayak deh. Kita pakai yang sorry. Nah, boleh kita pakai yang 50 aja. Coba kita grid tipenya kita ganti dulu jadi cross. Nah, teman-teman pilih yang cross. Terus teman-teman bisa masuk ke draw coordinate. Nah, untuk draw coordinate teman-teman hati-hati aja. Nih, ada menu left. Left itu kita bisa pilih vertical ascending. Oke. Terus untuk yang sebelah kanan, karena dia bablas ini, kita bisa pilih dia vertical descending. Nah, ikutin aja teman-teman arahnya kemana. Nah, terus kayaknya kita ada yang kurang satu. Bentar ya. Kita tambahin. Oke, nambah frame-nya. Frame-nya itu kita pilih yang uh, exterior text. Nah, kalau untuk exterior text ini teman-teman bisa geser-geser lagi ini untuk petanya, ukurannya gimana. Atau mau gunakan interior exterior, atau mau gunakan interior text-nya gitu. Aku pakai interior aja biar ini masuk ke dalam ukurannya. Nah, mungkin kurang lebih teman-teman
kayak gini sih. Nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu ini bisa ditambah eh, sumber datanya atau nama pembuatnya, sumber data buat atau yang penilai karena ini akan dikumpulkan. Terus nanti di akhir bisa teman-teman tambahkan eh, logo UGM sama ini departemen kita, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik itu. Kan teman-teman udah pernah berpeta juga kan? Nah, nanti jangan lupa seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kurang lebih begini. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, ini sebagai pengantar awal, makasih Herpa. Em, tapi warna sungainya kok masih merah itu? Oh iya, sebentar Pak. Itu perlu direvisi gitu tuh. Ya, ini mungkin bisa leaf link ya. Oke, nanti di simbologi bisa disesuaikan. Nah, kemudian Betul. tentu saja ini nanti masih perlu untuk melakukan perbaikan penyelesaian digitasi. Silahkan kalau masih ada pertanyaan terkait dengan hal ini. Kalau tidak, berarti nanti ini akan dilanjutkan di minggu depan di kampus. Dan ini penjelasan ini juga akan diulangi, didemokan lagi supaya nanti bisa menjadi lebih jelas ya. Termasuk misalnya di sini menghilangkan 3 digit desimal. Ini bisa ditunjukkan. 3 digit desimal Ya, maksudnya yang mana Pak? Yang gridnya, skala bar gridnya, apa? gridnya itu kan ada koma 000. Nah, Oh, digit desimal di bawah itu di set ke 0. sebentar. Mana ini? Ya, di bagian Modify. itu kok di halaman itu. Mhm. Terus ke bawah lagi, bawah. Nah, itu ada 3, angka 3, bawah lagi, terus dikit lagi. Nah, terus, nah itu precision dibuat 0. Nah, No. dia tidak ada lagi. Salah. Nah, Nah, gitu ya. itu betul. Jadi supaya tidak terlalu panjang itu juga bisa kita atur seperti itu. Oke, makasih, Rema. Baik, untuk semuanya, silakan ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, karena ini kita menggunakan metode Zoom, untuk kuliahnya kita akhiri sekarang. Eh, Silahkan nanti apa dilanjutkan, diselesaikan, dan saya untuk target minggu depan itu semua digitasi sudah harus selesai, ya. Jadi tidak ada lagi yang belum selesai untuk digitasinya. Ya, saya kira itu saja. Selamat sore semuanya. Kita bertemu minggu depan, ya. Dan kuliah saya akhiri, Zoom saya tutup. Silakan meninggalkan ruangan boleh. Makasih, Pak. Terima kasih Makasih, ya. Pak. Makasih, Pak. Ngomongin Pak.